Ya 102,5 FM Pro 2 Jogja Zona Grace Anak Muda, sahabat kreatif. Halo, selamat malam, apa kabar edisi hari ini ya? Tanggal 27 Maret 2013 dan senang banget edisi hari ini Rabu malam kita ketemu lagi di Pro 2 Book Review ya. Jadi malam ini spesial saya datangkan nih bersama teman saya dari Diva Press Yogyakarta persembahannya. Ada sebuah novel dan kali ini buat sahabat kreatif yang seneng banget sama wayang gitu ya. Kayaknya jangan sampai melewatkan malam ini bersama Pak Pitoya Amri kita bakal bahas novel beliau yang paling baru dari Diva Press Yogyakarta. Yang pasti buat sahabat kreatif yang mau dapetin apa buat yang mau gabung ya di 081125111025 atau boleh di 555524. Malam ini spesial buat sahabat kreatif, saya Lulu dan juga ada rekan saya Dirman di meja pengarah acara. Stay tune. Ya 102,5 FM Pro 2 Jogja Zona Grace Anak Muda sahabat kreatif. Ada satu kolesi milik yang paling indah esensial ya, Setapak Sriwedari di menit ke-46 dari jam 7 malam. Dan kalau memang kita dengar judulnya aja Sriwedari ya sahabat kreatif yang gak jauh-jauh dari dunia wayang. Sengaja saya pilihkan lagunya karena malam ini saya mau ketemu sama Pak Pitoya Amri dan beliau ini ya sahabat kreatif pernah beberapa, saya nggak sebut bulan lagi, tapi kayaknya tahun ya. Beberapa tahun lalu pernah menghadirkan beliau Pak Pitoya Amri di studio Pro 2 Jogja saat masih berada di Demangan ya, di Gejayan nih sahabat kreatif. Nah malam hari ini kami hadirkan lagi di Pro 2 Book Review spesial buat sahabat. Jadi kalau sahabat kreatif nih ya pengen tanya seputar dunia wayang, dan malam ini kebetulan ada sebuah karya beliau yang paling baru. Ini sebuah novel yang diterbitkan oleh Diva Press Yogyakarta gitu ya. Ini yang berjudul Wisanggeni Membakar Api. Jadi kalau misalnya lihat dari judulnya nih ya sahabat kreatif ya, sepertinya ada semacam yang pasti kalau membakar api ini sebuah emosi, ini emosi ataupun apa atau konflik ya barangkali sahabat kreatif. Memang di novel ini sebenarnya banyak banget konflik yang ada gitu ya. Tidak hanya di halaman depan tapi di halaman akhir juga bahkan masih ada konflik nih sahabat kreatif. Nah ini kaitannya dengan Wisanggeni Membakar Api. Dan kita akan jumpai dulu sahabat ya yang sudah hadir di studio Pro 2 Jogja. Ada teman saya dari Diva Press, ini editornya ada Mbak Misni. Selamat malam Mbak Misni, apa kabar? Baik ya, sepertinya agak mendekat ke mikrofon deh ya supaya bisa lebih terdengar. Apa kabar nih? Baik. Ya, baik. Dekat lagi dong mikrofonnya. Iya. Bisa ya, baik. Okay. Baik ya kabarnya ya. Baik banget. Baik Pak. Ya Mbak Miss nih pakai kerudung merah ya sekarang sahabat kreatif. Nah ini Mbak Miss nih luar biasa ya, kita kehadiran ada Pak Pitoya Amri ya, spesial datangnya dari Solo. Selamat malam Pak Pitoya, apa kabar? Selamat malam, baik, alhamdulillah. Ya, saya panggilnya Mas aja ya kayaknya ya. Silakan, lebih tampak muda. Iya, karena juga sebenarnya kelihatan muda kok Mas. Dari dulu berapa tahun ya Mas ya di studio Pro 2 Jogja di Demangan? 2010 kali. 2010 ya. Itu sekitar 2-3 tahun lalu ya, 2010 nih sahabat kreatif. Mas Pitoya Amri ini beliau ahli soal wayang dan bahkan juga karya-karyanya, novelnya semuanya terkait dengan dunia wayang nih ya Mas Pitoya. Masih tetap konsisten di situ Mas Pitoya? Masih. Iya, sebenarnya dulu sih pernah tanya juga kenapa sih suka wayang gitu ya. Jadi kalau kita tanya malam hari ini mau nggak ya sahabat kreatif ya beliau menjawabnya. Iya, kaitannya dengan dunia wayang. Sebenarnya saya akan bacakan dulu profil beliau ya. Pak Pitoya Amri ini beliau memang sudah menyenangi kisah-kisah wayang sejak usia sekolah dasar. Kisah-kisah tersebut memberikan obsesi tersendiri bagi beliau, dan bahkan juga ratusan karakter dalam kisah Ramayana dan Mahabharata seakan-akan hadir dalam kehidupan kesehariannya, yang membuatnya selalu memimpikan untuk bisa secara imajiner menjelajah kehidupan dunia wayang serta menyelami setiap kepribadian dan karakter tokoh-tokoh di dalamnya. Kemudian juga sejak usia sekolah dasar beliau ini sudah sering melewatkan waktu semalam suntuk duduk di belakang seorang dalang hanya demi memahami sifat dan karakter tokoh-tokoh di dunia wayang yang dapat dianalogikan dengan watak orang-orang di sekitar kita. Nah, sebenarnya kecintaan dan pemahaman terhadap kisah-kisah wayang tersebut beliau tuangkan dalam bentuk tulisan. Ada banyak banget nih semuanya, bahkan penerbitnya ada di Diva Press ya Mbak Misni ya. Ya ini dari tahun 2005. Wow. 2005 karya yang pertama ini Pak Pitoya, Mas Pitoya ya. Yang pertama Antaraja Antasena, Jalan Kematian Para Kesatria, kemudian ada Narasumo, Kesatria Pembela Kurawa, kemudian juga terakhir sih
Ini ya. Terakhir Wisanggeni Ada membakar 10. api. Yang 2012 ada ya Pandawa 7 ya. Ada. Tahun 2012. Nah, saya ingat-ingat, oh ya, waktu kita bahas itu adalah perjalanan sunyi Bisma Dewa Brata ya, Betul, Mas betul, Vitoyo ya. Dan luar biasa, saya nggak tahu ya mau tanyanya karena di sini luar biasanya imajinasinya beliau ini terkait dunia wayang karena sudah saking dekatnya dengan dunia wayang ya, Mas Vitoyo. Dan malam ini yang kita bahas ini murni fiksi ya, Mas. Ya. Murni fiksi ya, dan memang ada beberapa nama di tokoh-tokohnya termasuk juga Wisanggeni ini adalah tokoh fiksi yang Mas Vitoyo ciptakan ini sebagai seorang anak dari hubungan. Sudah baca juga kayaknya. Iya dong. Iya, ada yang menarik di sini sebenarnya bagaimana sih Mas Vitoyo dari munculnya Wisanggeni ini, memunculkan pertama kali idenya memunculkan Wisanggeni membakar api ini. Ya. Sebenarnya kalau tokoh Wisanggeni sendiri bukan tokoh yang muncul dari saya. Artinya itu memang tokoh itu memang ada dalam khasanah wayang Jawa. Jadi kalau di Mahabharata India tidak ada, tapi di khasanah wayang Jawa ada, baik Surakarta maupun Yogyakarta. Dan Wisanggeni ini kalau secara umum sih sebuah simbol ya, simbol sebuah perlawanan. Makanya kemudian saya tuangkan dalam novel. Memang cerita secara garis besarnya mengacu kepada cerita wayang Jawa, cuman detail-detailnya merupakan pengembangan dari imajinasi saya berdasarkan pendalaman karakter tentang Wisanggeni itu sendiri. Ya. Jadi karakter Wisanggeni kalau misalnya diibaratkan dalam sebuah tokoh wayang yang beneran nih. Ya. Dia adalah sosok siapa nih, Mas? Wisanggeni ada di dalam tokoh Ada, wayang. memang ada. Dia memang kalau dimaksudkan memang dia tercipta seperti ini. Penggambarannya mungkin di halaman pertama buku saya itu mungkin orang sudah bisa menangkap karakternya. Itu kan Wisanggeni membakar api ya. Itu prolognya saya ceritakan adalah seorang muda yang memiliki penglihatan hidup yang tajam, yang biasanya memiliki keberanian untuk mempertanyakan sebuah kemapanan dan keajegan. Ini bukan masalah benar atau salah. Ini adalah bagaimana seorang manusia sebaiknya selalu mempertanyakan hakikat makna kehidupannya. Jadi itu penggambaran Wisanggeni dalam penglihatan saya. Dan Wisanggeni ini lahir dari sebuah hubungan yang tidak direstui bangsa Dewa gitu ya. Jadi ceritanya memang imajinasinya yang luar biasa nih. Karena memang sebenarnya dunia wayang juga seperti itu ya, Mas Vitoyo ya. Betul. Nah, ada sisi baik dan sisi buruknya tentunya dari Wisanggeni ini. Ya. Nanti Mas Vitoyo bakal cerita lebih banyak lagi. Nah, barangkali nih di sini Mbak Misni bisa cerita juga kaitannya dengan karya-karya Pak Vitoyo Amri ya, yang ada di Diva Press ini kan karyanya semuanya terkait dengan dunia wayang. Ya, benar. Iya. Kalau menanggapi dari karyanya Pak Vitoyo gimana nih Mbak Misni sebagai editornya? Jadi apa ya, sudut pandang yang diambil oleh Pak Vitoyo ini sangat berbeda gitu. Sebenarnya sebelumnya saya pernah mengedit karya Pak Vitoyo yang berjudul Pandawa 7 gitu. Dan ini sangat menarik ya, karena waktu itu Pandawa yang biasa dikenal orang 5 orang gitu, ini ada 2 orang lagi gitu. Terus ini juga kalau berkaitan dengan Wisanggeni, sikap memberontak gitu untuk mempertanyakan itu emang kerasa sekali gitu dalam novel ini gitu. Jadi dia Wisanggeni ketika beranjak dewasa mempertanyakan kenapa saya berbeda dengan yang lainnya gitu, dan kemudian dia mencari jawaban itu sendiri ya. Mencari jawaban sendiri ya, dan endingnya juga sebenarnya yang luar biasa di sini ada kisah cintanya juga kaitannya dengan Wisanggeni ini ya. Untuk sahabat kreatif, jangan lupa yang ingin gabung, ingin mendapatkan novel gratis Wisanggeni Membakar Api ini silakan saja ya di line SMS di 081125111025 atau di line telepon di 555524 silakan aja. Di line SMS di 081125111025 atau di line telepon
di 555524. Oke. Ya, sahabat kreatif, Anda bisa mendengarkan ya di www.pro2.rrijogja.co.id untuk streamingnya, atau juga bisa melalui aplikasi TuneIn untuk Android kamu, dan juga lewat Google Play bisa di-download RRI Jogja ya. Jadi bisa dengerin di mana saja nih Mas Pitoyo kalau sekarang. Jadi kalau dulu 2010 hanya dengerin bisa di 102,5 FM gitu ya. Ya. Ada juga dulu websitenya, tapi belum sebanyak ini. Nah, Wisanggeni Membakar Api, dari semua karakter-karakter yang Mas Pitoyo ciptakan gitu ya dalam novel-novel ini, lebih banyak inspirasinya sebenarnya dari pilihan apa sih, berdasarkan pilihan apa sih ketika memilih tokoh, bahwa ini loh sebenarnya Wisanggeni yang ingin saya jadikan novel. Kemudian juga yang sebelumnya kita ambil contoh Pandawa 7 gitu. Ya, sebenarnya kalau rencana besarnya memang sudah ada tokoh-tokoh siapa aja yang saya pilih. Ini kan sebenarnya bagian dari rencana besar saya, ada 15 novel, yang 10 sudah terbit, yang masih 5 yang nanti masih harus ditulis. Itu tokoh apa saja sih sudah saya susun. Artinya tokoh itu saya pilih memang tokoh yang saya anggap memiliki karakter kuat untuk digali, dan yang penting lagi harapannya karakter kuat itu kalau dibaca bisa semacam menjadi pembelajaran maupun mungkin cermin bagi kita yang membaca, karena toh karakter-karakter dalam wayang itu kan sebenarnya simbolisasi dari kita keseharian. Jadi ya artinya dengan harapan orang membaca selain tahu ceritanya juga bisa bercermin, berkaca bahwa kalau saya melakukan seperti ini bisa seperti ini, terus kayak melihat orang lain seperti itu belum tentu seperti itu yang terjadi. Hal seperti itu yang harapannya bisa ditangkap oleh pembaca. Ya baik, ini jadi pengen tahu tentang Wisanggeni lebih banyak gitu ya sahabat. Nanti kita sesi kedua lebih banyak membahasnya di sana ya, tentang isi bukunya apa saja sahabat kreatif, ceritanya seperti apa, walaupun nanti tidak kita bocorkan semua ya Mbak Misni ya. Iya, silakan tanya apa saja, mumpung ada Mas Pitoyo Amrih ya di sini, datangnya dari Solo, dari Surakarta, jauh-jauh spesial buat sahabat di studio Pro 2 Jogja. Kita akan kembali setelah selingan. Pro 2 Book Review. Iya, 102,5 FM Pro 2 Jogja, zona kreasi anak muda sahabat kreatif. Kita balik lagi di Pro 2 Book Review ya, edisi malam hari ini 27 Maret 2013 di penghujung bulan Maret. Dan sahabat kreatif, kita bahas sebuah novel, ini kaitannya dengan dunia wayang ya, yang suka banget sama dunia wayang tentu bisa menyebutkan tokoh-tokoh wayang, walaupun kalau misalnya nggak tahu banyak ya, pasti yang banyak disebutkan adalah Gatot Kaca, Arjuna, Pandawa dan segala macam. Saya saja belum lama tahu tentang Wisanggeni gitu ya. Wisanggeni yang saat ini ditulis oleh Mas Pitoyo Amrih, dan ini diwujudkan dalam sebuah novel yang malam hari ini kita bahas, Wisanggeni Membakar Api. Jadi di sini covernya ini hitam ya, dan ada tokoh Wisanggeni, dan kemudian di tokoh wayang Wisanggeni ini sekelilingnya dikelilingi api yang membara gitu. Dan bahkan juga di dalam novel ini pun juga konfliknya nggak cuma satu ya, banyak, mulai dari ada kisah cintanya, kemudian juga dalam Wisanggeni ini sendiri mencari jati diri begitu ya Mas Pitoyo Amrih ya. Betul. Nah sekarang barangkali ini sahabat kreatif kalau pengen tahu tentang Wisanggeni, sebenarnya Wisanggeni ini tokohnya bagaimana? Siapa sih Mas Pitoyo Amrih Wisanggeni ini? Karena dia mempunyai kekuatan api dan dia sih bisa dibilang anak setengah dewa gitu ya. Ya. Jadi Wisanggeni itu sebenarnya lahir tidak diharapkan, karena dia buah dari hubungan yang memang tidak direstui dari ayahnya Arjuna dan ibunya Dewi Tresanala, itu anak dari Batara Brahma, penguasa api. Nah terus kemudian ketika Dewi Tresanala terus menjalin hubungan sampai membuahkan calon bayi. Nah kalau bangsa dewa yang saya gambarkan dalam cerita-cerita saya itu kan selalu berusaha menjaga kemurnian rasnya. Makanya kemudian ketika ada calon jabang bayi yang ada
intervensi dari bangsa manusia, ya ada perintah untuk memusnahkannya. Cuman sebenarnya yang diperintahkan memusnahkan itu kakeknya sendiri, Batara Brahma, yang kemudian sebenarnya setengah hati juga dia menjalankan perintahnya untuk membunuh cucunya sendiri. Jadi ketika terus kemudian dilempar ke laut, dia nggak memastikan apakah cucunya ini mati apa enggak berdasarkan perintah Batara Guru. Dia pergi begitu saja, ternyata di laut Wisanggeni diselamatkan oleh Dewa Laut Batara Baruna. Dan dari situlah dia kemudian tumbuh, dididik. Nah, di buku saya ini juga sebenarnya yang memang yang diulas dalam adalah Wisanggeni, tapi yang unik juga di sini ada interaksi-interaksi dengan tokoh-tokoh lain yang kesemuanya adalah putra para Pandawa. Itu ada interaksi dengan Antasena yang unik, yang menarik. Banyak komentar-komentar dari pembaca itu suka dengan interaksi antara Wisanggeni dan Antasena. Terus kemudian ada tokoh Antareja, Gatotkaca sedikit, Gatotkaca sedikit melengkapi dari buku saya yang dulu pernah satu buku penuh adalah Gatotkaca. Terus sama Abimanyu juga sedikit. Nah, itu kelima tokoh ini yang saya gali, cuman detailnya adalah Wisanggeni dan Antasena terutama yang ada interaksi mereka. Sampai kemudian perlawanan mereka ketika Wisanggeni mencoba menanyakan siapa dirinya, kemudian ternyata dia tahu dan bertanya mengapa dia tidak dikehendaki, kan itu kemarahannya berawal dari situ. Ya, jadi dari sebuah hubungan kemudian lahirlah Wisanggeni yang sebenarnya tidak diharapkan, tidak dikehendaki gitu ya untuk kelahirannya ya. Nah, batasannya sampai mana sih Mas Pitoyo Amrih menceritakan tentang Wisanggeni, dan dalam alur ceritanya ini sampai katanya juga ada kisah cintanya Wisanggeni juga gitu ya. Jadi di buku saya ini ceritanya memang dari sejak sedikit ketika ada interaksi antara ayahnya Arjuna dan Dresanala sebelum dia lahir, kemudian saat kelahirannya itu yang cukup menghebohkan juga ketika sampai membakar tempatnya Hanuman itu. Terus kemudian kisah perjalanannya ketika tahu jati dirinya, kemudian memberontak, menanyakan, artinya sebenarnya menanyakan, tapi menanyakan itu dalam bentuk karena dia masih muda, dia dalam bentuk perlawanan kepada bangsa dewa. Terus sampai kemudian dia juga menanyakan kenapa para orang tuanya Pandawa itu selalu mendapat seolah-olah dizalimi gitu kisah hidupnya. Terus sampai kemudian ketika dia ditugasi tanda petik oleh bangsa dewa, sebenarnya tugas itu adalah sebenarnya untuk mengalihkan dia supaya tidak terlibat Baratayuda. Oleh bangsa dewa ditugasi, sampai kemudian dia bertemu perempuan yang harus dijaganya, raja sebuah negara itu. Terus dia ada hubungan di sana sampai kemudian dia sebenarnya kalau yang saya gambarin di bukunya tidak benar-benar mati, karena dia seolah-olah diisolasi dari kehidupan, interaksinya dari kehidupan dunia wayang sendiri. Jadi akhir ceritanya seperti itu. Seolah-olah diisolasi gitu ya. Betul. Jadi pada akhirnya tidak dimunculkan lagi gitu ya Mas. Ya. Nah, tapi juga ada beberapa tokoh fiksi ya Mas Pitoyo ya kaitannya di novel ini. Ada. Sebenarnya kalau benar-benar fiksi sih enggak, artinya semua tokoh yang saya tampilkan adalah tokoh dalam karakter wayang Jawa. Wayang Jawa sendiri itu saya punya database bisa sampai 500-an tokoh. Wow. Nah, itu ada semua tokoh di tempat saya. Siapa keturunannya siapa, terus hidup di negara mana, itu semua ada. Jadi itu saya ambil dari situ semua. Ada tokoh-tokoh fiktif itu lebih banyak, misalnya prajurit, saya kasih nama itu ada seperti itu, tapi tokoh-tokoh utama itu semua ada di khasanah wayang Jawa. Jadi semuanya tokohnya tetap ada ya. Tapi ini juga termasuk ada tokoh-tokoh prajurit Gandarwo gitu ya. Ini kan nama-namanya adalah pencabut nyawa apa? Saya lupa ini, agak lupa ini di dalam isi novel ini. Ada di situ, misalnya katakanlah musuhnya ada Prabu Jarasandha. Itu salah satu raja bangsa Gandharwa. Di wayang Jawa ada Jarasandha. Jadi Jarasandha itu uniknya dia kan punya warna kulit terbelah gitu. Sebelahnya ungu, sebelahnya coklat. Jadi merah muda, merah tua. Jadi
dengan itu seperti itu juga saya ceritakan kenapa seperti itu. Nah, itu salah satu tokoh antagonisnya dalam buku saya. Di antara sekian banyak tokoh antagonis, karena memang tokoh Wais Anggeni ini kan termasuk tokoh super di wayang ya. Tentunya antagonisnya juga yang berimbang. Iya, ada Panguntal Rogo. Ya. Kemudian ada Pamecat Nyawa. Ya. Itu, Saya agak lupa. Itu ada semua. Saya saja lupa loh sahabat kreatif ya. Jadi bagaimana bisa membayangkan Mas Pitoyo ini mempunyai database 500 tokoh. Sesaja membaca kemudian untuk menghafalkan tokoh-tokoh namanya saja saya sudah lupa gitu ya. Jadi sebenarnya ada beberapa tokoh yang memang fiksi. Ini termasuk juga ada ketika si Wais Anggeni ini menghadapi jin, prajurit jin dan Gandarwo betul, gitu ya Mas Pitoyo ya. Nah, ada juga memasukkan dalam unsur dunia lain gitu, jin dan Gandarwo di situ bagaimana ini? Ada juga. Jadi kalau di dunia wayang yang saya bangun ini kan memang semua dari buku-buku saya itu saya bangun dari sebuah konsep yang memang saya buat. Jadi artinya interaksi dunia wayang dari cerita saya itu ada interaksi bangsa dewa, bangsa manusia, bangsa jin, Gandarwa, terus kemudian ada bangsa kera, bangsa ular. Nah, ada di antara mereka yang kasat mata, ada yang tak kasat mata. Itu semua saya databasekan dulu. Terus kemudian saya bikin peta di tempat kerja saya itu, di rumah itu saya bikin peta. Ada nama tempat, nama negara sekitar 200-an kalau nggak salah, itu saya plotkan di peta. Jadi ini pegunungan, ini sungai, itu semua ada. Terus kemudian tokoh-tokoh kunci terutama itu saya buatkan semacam timelinenya, kapan lahir, kapan mati, terus kisah-kisah hidup yang utama di perjalanan hidupnya itu seperti apa, interaksi dengan yang lain itu untuk memudahkan saya. Selain memudahkan juga harapannya antar buku dan satu dengan yang lainnya, yang tulisan saya itu konsisten. Jadi itu semua berawal dari yang semua saya tempel di dinding itu. Bisa membayangkan ruang kerjanya seperti apa nih sahabat kreatif ya. Jadi semuanya tentang wayang. Nah, ini Mbak Misnis selaku editornya ada kesulitan nggak? Kalau saya kesulitan untuk menghafalkan nama tokoh-tokohnya. Membaca saya kesulitan menghafal nama tokoh-tokohnya. Mbak Misnis bagaimana nih dalam mengeditnya? Nggak ada kesulitannya apa yang berarti ya, karena sebenarnya kan kalau Pak Pitoyo ini katakanlah dunia yang dia bangun itu sudah jadi gitu kan. Jadi enak aja itu untuk sangat lancar lah untuk ngedit. Jadi tidak terlalu kesulitan. Misalnya ini kok nama rajanya misalnya di bagian awal namanya A kok jadi B, itu nggak ada kesulitan seperti itu. Jadi kan sudah sebuah bangun sebuah dunianya sudah jadi. Asik kok sebenarnya. Mungkin sekali waktu perlu lihat di tempat kerja saya. Saya juga, saya mau ajak anak saya nanti. Saya juga baru tahu ada 500. Saya juga baru tahu ada 500 tokoh. Jadi kalau misalnya zaman dulu nih ya Mas Pitoyo Amri ya, ada cerdas cermat nih, ya kan, disuruh nyebutin ini tokoh wayang siapa gitu, pasti paling susah menghafalkan dari bentuknya. Oh ini sini misalnya, itu kan sangat susah sekali gitu ya menghafalkan dari bentuk wayangnya, kemudian mencocokkan dengan karakter namanya. Nah kemudian Mas Pitoyo terkait dengan kalau tadi sudah menyebutkan ya bagaimana membuat alur ceritanya dan batasan imajinasinya sebenarnya kalau dalam membuat novel wayang itu sejauh mana diperbolehkan? Atau mungkin ada yang dilarang, jangan dong ke arah sana misalnya gitu. Nah ini menarik juga ini diskusi ini memang kadang sering menjadi diskusi yang menarik. Kalau saya kebetulan diminta hadir dalam event misalnya seminar tentang wayang gitu ya, diskusi tentang wayang. Memang kalau kita mengistilahkan orang pakem gitu ya. Nah pakem sendiri itu kalau dari perspektif saya itu memang saya selalu mengacu kepada sumber cerita Purwokondo sama Raja Pustaka. Jadi itu memang cerita yang sudah dibangun memang
terinspirasi dari kisah Mahabharatanya India, tapi sebenarnya kalau dari pendapat saya, tafsir saya itu cerita itu terinspirasi dari itu, tapi kemudian dibangun sendiri dan mengikuti adat budaya kita Jawa. Nah dari situlah kemudian muncul tokoh-tokoh. Kalau saya bandingkan sendiri di Mahabharata sama di kisah wayang Jawa itu tokohnya jauh lebih banyak di tokoh kisah wayang Jawa daripada di Mahabharata sendiri, karena Mahabharatanya India. Nah di situ kan artinya memang di sana seolah-olah dilengkapi, kemudian disesuaikan dengan sekitar kita. Nah dari situ kalau alur cerita secara, mungkin kalau orang menyebut dalam istilah pedalangan itu balungan ya, balungan langkah wayang, cerita wayang itu, saya tetap patuh pada cerita itu. Hanya kemudian dalam saya menyusun cerita itu, kemudian kan saya bangun detail karakter seseorang ketika kemudian saya dapat digambarkan memilih karakter seperti itu, kira-kira efek dari karakter itu seperti apa, kesehariannya kira-kira seperti apa, gaya bicaranya seperti apa, kemudian bagaimana dia merespon sebuah masalah, itu yang kemudian saya kembangkan. Kemudian seperti tempat itu kan kalau misalnya di pertunjukan wayang itu kan ya hanya digambarkan dalam suluk dalang aja kan, nggak secara detail. Nah saya detailkan misalnya pegunungan, sungai, kalau negara ini itu corak masyarakatnya seperti ini, kehidupannya misalnya katakanlah dia nelayan itu gaya bahasanya biasanya dalam berbicara seperti apa, itu saya gali seperti itu. Nah itulah pendetailan seperti itu yang kemudian saya anggap sebagai imajinasi. Artinya itu kan tidak terus kemudian menabrak ceritanya, tapi walaupun sebenarnya kalau imajinasi itu tanpa batas ya Mas, betul, ya. Tapi betul. ini kan wayang kan ada pakemnya. Ya. Artinya kita harus tahu dong batasan, misalnya nuwun sewunya. Nggak boleh lewat sini, nggak boleh lewat sini. Atau secara secara kesopanan begitu ya barangkali ya Mas ya. Jadi kalau mungkin misalnya dari sisi karakter, karakter itu memang sudah menjadi, katakanlah Wisanggeni sudah menjadi tanda kutip pakem tadi, Wisanggeni itu ya seperti itu. Nah artinya kan kalau yang kita angkat adalah cerita wayang, kalau kita kemudian menampilkan Wisanggeni itu ya seperti itu karakternya. Nah tinggal karakter seperti itu bagaimana kita mendetailkan penggambarannya. Artinya saya biasanya kalau di buku saya itu tidak terus ngomong masalah ini benar, ini salah, terus kemudian seseorang itu baik, seseorang itu jahat. Saya nggak bicara gitu. Saya hanya menggambarkan apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan, bagaimana dia merespon kejadian. Biarkan pembaca sendiri yang menilai seperti apa. Seperti itu biasanya kalau misalnya kita ambilkan contoh nih Mas Pitoyo ya, terkait dengan Wisanggeni misalnya kisah cintanya. Kalau dalam cerita wayang bagaimana nih kisah cintanya Wisanggeni? Ada berapa wanita yang mengelilingi Wisanggeni ini? Kalau Wisanggeni ini termasuk orang yang hanya setia sama satu wanita, Dewi Mustikawati. Dan kesetiaan itu adalah dari berangkat dari karena keinginannya untuk, sebenarnya kan awalnya kan dia ditugasi ke sebuah negara untuk menjaga sebuah negara karena serangan dari negara tetangganya. Di sini juga ada betul, ya. Negara tetangga. Nah terus kemudian ketika dia dengan rela hati, dengan kemauan tulus untuk menjaga negara itu, nah dari situlah dia terus kemudian ada menanjak ke hubungan yang lebih, karena kebetulan rajanya wanita. Mustikawati itu raja negara itu. Nah terus kemudian ada hubungan yang istimewa, sehingga terus kemudian tidak hanya sekedar upaya dia untuk melaksanakan tugas menjaga negara itu, tapi juga keinginan rakyat negara itu untuk dijodohkan aja. Nah, terus kemudian ya mereka Wisanggeni pun tidak ada masalah dalam hal itu. Nah, berawal dari situlah terus kemudian hubungan terjalin antara sang ratu sama Wisanggeni. Ya
baik. Ya, ini cerita sebenarnya Wisanggeni gitu ya. Jadi kalau misalnya melihat juga endingnya nih Mas Pitoyo, apakah Ya. sama dengan kisah cerita wayangnya Wisanggeni? Kalau di kisah cerita wayang akhir Wisanggeni itu tidak secara jelas digambarkan. Ah. Dia hanya digambarkan bertemu dengan Sang Hyang Wenang. Hmm, Di buku saya pertemuan itu saya detailkan. iya. Pertemuan dengan datang wayang. Nah, itulah Termasuk imajinasi ada saya di masuk di sana. halaman cover depan ini Betul, ya. betul. Cover Jadi, depan ya, ini ada ucapan Sang Hyang Wenang kepada ya, Wisanggeni. ya. Jagat cilik adalah semua hal yang ada pada dirimu atas apa yang kamu alami di jagat gede, Ger. Hanya sedikit orang yang bisa mengenali jagat ciliknya dan hampir tak ada orang yang mampu melihat dan memahami jagat ciliknya. Jagat cilik yang dimaksud jagat cilik dengan jagat gede yang seperti apa Nah, nih, Mas? ini yang menarik tafsir tentang jagat cilik dan jagat gede. Terminologi itu di Jawa ada. Mhm. Banyak orang memberikan tafsir apa itu dan tafsir itu pun beragam. Nah, saya sendiri juga membawa tafsir saya sendiri. Jagat gede adalah hal di luar sana, hal-hal keseharian yang kita alami, kita lihat, kita dengar, itu jagat gede. Jagat cilik adalah apa yang ada di kepala kita. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu kan semua ditangkap di kepala kita, di otak kita. Nah, itulah jagat cilik kita. Apa yang terjadi jagat gede belum tentu sama dengan apa yang di kepala kita jagat cilik. Itu kan perspektif ya. Sangat subjektif, disesuaikan dengan pengalaman, bagaimana kita melihat sebuah peristiwa. Ya, itulah jagat ciliknya dipengaruhi untuk jagat gede ya seperti itu. Jagat cilik itu ketika kita menangkap melihat sesuatu ya akhirnya kembali kepada subjektivitas seseorang. Ya baik, ini kalau bicara tentang wayang filosofinya luar biasa ya Mas ya. 1,5 jam nggak bakal cukup Mas. Ya semalam ya. Ya perlu sesi khusus gitu ya. Jadi sahabat yang ingin bergabung silakan saja kami buka di line SMS di 081125111025 atau di line telepon di 555524 ya, silakan saja. Yang bergabung lewat line telepon juga boleh. Kita akan kembali setelah selingan berikut ya Mas Pitoyo dan juga Mbak Misni. Tentunya buat sahabat kreatif ada 2 buku gratis, 2 novel gratis persembahan dari Diva Press malam hari ini. Silakan yang ingin bergabung 081125111025 atau di line telepon di 555524. Oke, stay tune.